Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bisa bersua dan berkumpul pada kesempatan kali ini, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita bertemu di hari-hari di mana amal ibadah yang dikerjakan di hari itu adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir, bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak secara khusus dan rizki-rizki yang lain secara umum. Ini adalah hari-hari bertahlil, hari-hari bertahmid, hari-hari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan sebuah kebahagiaan bisa bertemu dan bersua dengan jamaah sekalian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan bertemu dengan antum semua selalu menyenangkan, dan semoga kita bisa bersua kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, saya nggak tahu ya, tapi kok suasana atau atmosfernya atmosfer embarkasi ini. Kita mau bicara apa sih hadirin hari ini? Amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala haji. Oke, suasananya suasana Mina ini hadirin sekalian. Suasana Arafah. Suasana Muzdalifah. Amalan-amalan haji atau amalan-amalan yang akan membuat kita mendapatkan pahala ibadah haji? Antum berangkat hari apa insya Allah? Masih ada kesempatan. Semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat nih. Hadirin Allah muliakan, bicara haji selalu indah hadirin sekalian, dan sekali lagi nggak akan cukup dengan satu pertemuan. Tapi ngomong-ngomong, antum kok bisa tahu anak ngisi di sini pagi ini? Kan baru tadi malam hadirin sekalian. Kebetulan ketemu kita di hari ini. Dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, senang bisa ketemu. Saya pikir nggak ada orang di masjid ini ternyata. Soalnya mendadak, benar-benar mendadak gitu loh, dan panitia dan antumnya sabar banget, semoga Allah memberikan
pahala berlimpah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman al-hajju asyhurun ma'lumat dalam surat Al-Baqarah 197. Haji itu diselenggarakan di bulan-bulan yang telah kita ketahui, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita bicara hari ini, bulan-bulan haji hanya tinggal 5 hari ke depan. 5 hari ke depan. Syawal sudah berlalu, Dzulqa'dah sudah berlalu, yang tersisa tinggal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita sudah masuk ke tanggal kelima. Berarti di hadapan kita hanya esok tanggal 6, tanggal 7 lusa, lalu esok lusa hari Tarwiyah, jamaah haji disunahkan untuk ke Mina. Lalu tanggal besoknya lagi adalah puncak perhelatan ibadah haji. Jamaah haji, semua jamaah haji menuju ke Arafah. Kalau tanggal 8 nggak semua ke Mina. Tapi kalau tanggal 9 semua jamaah haji akan menuju Arafah. Lalu mereka wukuf di sana, dan malam ke-10 mereka bubar dan menuju Musdalifah. Lalu mabit di Musdalifah, lalu setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk lempar jumrah. Lalu setelah itu menuju ke Masjidil Haram kalau aktual pada hari ini. Kalau di zaman Nabi SAW sembelih, lalu botakin rambut, lalu makan dulu, lalu berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Lalu kembali ke Mina dan menghabiskan waktu sampai nafar awal atau nafar thani di tanggal 12 dan 13 di Mina untuk lempar tiga lemparan jamarat, Jumratus Sugra, Usta, dan Aqabah. Ada gambaran? Nggak ada. Belum pernah haji hadirin, semoga Allah mudahkan. Tapi kok nekat datang hadirin sekalian? Itulah haji hadirin sekalian gitu. Haji itu kata sebagian para masyayikh, kalau belum ngejalanin kurang ada gambaran, atau bahkan nggak ada gambaran sama sekali. Tapi itu tidak mengurungkan niat dan keinginan orang untuk mengerjakan ibadah haji. Hadirin Allah muliakan, waktu tinggal 5 hari lagi. Maka jangan sampai hanya menjadi penonton di musim haji 1446 Hijriah ini. Hadirin harus terlibat dan harus menjadi bagian dari musim haji yang begitu indah. Setiap musim haji selalu menawarkan keindahan, menawarkan pahala, menawarkan keberkahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa bicara tentang haji, maka kita berbicara tentang sebuah ibadah yang saking indahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa ammal hajju fa sya'nun akhar. Adapun ibadah haji, Anda berbicara tentang ibadah yang berbeda dari semua ibadah yang lain. Ibadah yang sangat indah. La yudrikuhu ilal hunafa. Tidak ada yang bisa mendapatkan kenikmatan haji itu kecuali orang-orang yang hatinya bersih kepada Allah, hatinya mentauhidkan Allah, hatinya penuh cinta kepada Allah. Haji adalah ibadah para pencinta, dan itu yang membuat materi kita pada hari ini sangat penting. Ibadah haji adalah ibadah cinta.
Karena ibadah haji lahir dari sejarah panjang pencinta nomor satu di dunia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pencinta nomor wahid itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah ini ibadah yang penuh dengan rasa cinta. Wa sya'nuhu ajal min an tuhita bihil ibarah. Ibadah haji itu enggak bisa diungkapkan dengan kata. Apabila kita kumpulkan para pujangga untuk mendeskripsikan haji dengan kata-kata indah, maka mereka akan gagal mengungkapkan dengan kata yang pantas untuk ibadah haji. Ibadah haji itu luar biasa, hadirin. Ini bukan sebatas berpahala, ibadah yang penuh emosional. Makanya hadirin sekalian, kalau kita lihat di masyarakat kita, ketika orang ingin berangkat ibadah haji, mayoritas kata yang mereka gunakan apa? Rindu. Kata rindu lebih sering diungkapkan oleh masyarakat yang ingin naik haji dibanding harus. Atau bahkan kata rindu lebih sering diungkapkan daripada kata wajib. Karena banyak orang yang mengatakan itu belum sampai pada titik wajib haji. Karena wajib haji kan man istata'a ilahi sabila dalam surat Ali Imran ayat 97. Ada banyak orang nggak mampu ketika start atau tidak masuk ke dalam definisi mampu yang dijelaskan para ulama dalam tafsir Ali Imran 97 ketika mulai menabung. Jadi jelas dia nggak wajib. Tapi kenapa mereka sisihkan tabungan mereka? Mereka sisihkan upah mereka. Satu kata, rindu, kata Nasuci. Rindu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, gak ada yang ngerti tentang haji kecuali orang yang memendam rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang itu ihram, kita disunahkan untuk mengucapkan apa, hadirin? Talbiyah. Apa redaksi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa arti labbaik, hadirin? Labbaik adalah respon positif ketika seseorang dipanggil. Namun labbaik hanya digunakan untuk orang yang mencintai pihak yang mengundang dan memanggilnya. Ketika hadirin memanggil anak hadirin, ketika dia lagi bermain dipanggil untuk suruh beli cabai di warung, lalu ketika dia dipanggil dia mengatakan labbaik ya abi. Ketika anak kita mengatakan labbaik, itu berarti dia mencintai hadirin sekalian dan senang dengan perintah tersebut, gembira dengan panggilan dan perintah itu. Adapun kalau anak itu sebel, kesel sama bapaknya, lalu kekesalan itu bertambah karena dia diganggu ketika lagi main, di dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata labbaik. Labbaik itu panggilan cinta, hadirin. Panggilan cinta. Hadirin Allah muliakan. Ada seseorang jamaah haji tahun ini 2025, beliau mendapatkan porsi tersebut di tahun ini setelah menabung selama kurang lebih 13 tahun. Nabung 13 tahun. Yang menginspirasi beliau adalah ketika beliau melihat siaran televisi tentang jamaah haji yang lagi tawaf di Masjidil Haram.
Lalu hati kecil beliau sebagai seorang hamba terketuk, hadirin. Ngeliat orang tawaf. Hadirin pernah lihat orang tawaf? Lihatlah hadirin sekalian, kenikmatan dan keindahan pemandangan dunia. Walaupun tidak secara langsung, seperti beliau lihat pemandangan itu, beliau tertegun. Lalu muncul sebuah tekad. Apa kata beliau? Kata beliau, saya ingin ke sana sebelum saya mati. Ingin, hadirin. Padahal beliau tidak wajib haji, nggak ada uang. Sedangkan yang wajib adalah man istata'a ilaihi sabila. Penghasilan beliau setiap hari cuma 30.000 rupiah. 30.000. Besar atau kecil sehari 30.000, hadirin? Berarti sebulan berapa? Hadirin gaji berapa? Kalau dari muka-mukanya nih, udah haji? Oh, kena loh yang 5 yang belum haji. Nah, ini wajah-wajah sejahtera, hadirin sekalian. Ya. 30.000, hadirin. Tapi pencinta itu tidak putus asa. Saya ingin ke sana sebelum saya mati, kata beliau. Lalu beliau mulai menabung. Minimal sehari 10.000. Allahu Akbar. 10.000 gaji, pemasukan 30.000, diambil sepertiga, hadirin sekalian. Sepertiga. Berat loh ngambil penghasilan sepertiga. Berarti kalau begitu sebulan beliau hanya punya uang berapa? 600. Habis belum. Oke. Lalu ia sisihkan, ia masukkan ke tabungan kaleng biskuit yang legendaris itu, hadirin. Karena kita nggak bisa sebut merek di sini. Ya, inisialnya K, gitu loh. Itu kaleng ajaib, hadirin. Gitu loh. Ya, Masya Allah. Makanya ajaib. Gitu. Penampakan dengan hati itu beda, hadirin. Beliau simpan di bawah ranjang. Hadirin, beliau tabung. Selama perjuangan, beliau tidak pernah beli baju baru, nggak pernah beli. Sarung beliau sobek, dijahit. Sendal jepit diputus, reparasi, hadirin. Ada usaha reparasi sendal jepit. Diperbaiki, sandal jepit diperbaiki. Kalau ada acara kondangan, ia hadiri seadanya. Semua demi satu kata, rindu ke tanah suci, dan bagaimana bisa sampai ke sana sebelum wafat. Istri beliau bahkan sampai sempat menjual gelang emas satu-satunya agar setoran awal bisa lunas. Beliau sempat tidak setuju dan berat hati ketika istri beliau menjual satu-satunya gelang emas beliau. Itu gelang kawin, hadirin, dijual. Gak mudah orang menjual gelang kawin satu-satunya. Lalu ketika sang istri melihat sang suami berat hati, sang istri mengatakan, gak apa-apa mas, yang penting kita bisa ke rumah Allah. Allahu Akbar. Yang penting kita bisa ke rumah. Lihat bahasa-bahasa pencinta. Yang penting kita bisa ke sana. Wajib? Gak wajib, hadirin. Kalau wajib itu kalau sudah
Mampu, man istata'a ilaihi sabila. Maka ketika hari keberangkatan, ada yang menarik dari beliau. Didapatkan, beliau hanya bawa satu koper kecil dan selembar sarung kesayangan. Satu koper kecil, yang lain kan lumayan. Ini cuma satu koper kecil dan satu lembar sarung kesayangan. Pada bingung. Biasanya kan banyak jamaah haji itu, bawaannya banyak. Rendang, teri ikan, tempe orek, abon. Katanya nggak pernah naik haji, kok khatam ini loh barang-barangnya. Masya Allah. Kayaknya pas packing nggak pernah absen hadirin, karena sambil ngemil mungkin. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi sosok beliau koper kecil sama satu sarung kesayangan. Ketika ditanyakan, orang bingung, kok bisa? Apa kata beliau? Saya nggak butuh banyak. Saya tidak butuh banyak. Saya cuma ingin bilang langsung sama Allah ketika di sana. Terima kasih ya Allah, sudah izinkan saya datang. Allahu Akbar. Haji itu adin. Itu haji. Makanya ulama mengatakan tidak ada musim ibadah di mana Allah benar-benar diagungkan, diperjuangkan, dimuliakan seperti musim haji. Oh, itu luar biasa. Hadirin pasti lihat sosial media, bagaimana pengawalan ketat di kota Mekah dan razia di mana-mana. Ada yang ngumpet di dalam rumah, lalu ditangkap, dikeluarkan dari kota Mekah. Ada yang ngumpet di mana? Di kolong kasur hadirin. Pas dibuka, assalamualaikum. Allah Akbar. Ada yang ngumpet di luar, di atas dinding hotel hadirin. Kenapa mereka? Karena mereka tidak punya visa haji, melanggar atau tidak sesuai dengan regulasi. Saya nggak mau lihat angle itu hadirin. Angle itu udah jelas, regulasinya sudah jelas. Tapi saya ingin mengajak hadirin sekarang melihat angle lain. Kenapa mereka quote unquote nekat seperti itu? Mereka ingin jualan di sana hadirin? Enggak. Mereka ingin beli emas di sana hadirin? Enggak. Ingin beli korma? Enggak. Ingin beli ayam goreng? Semua bisa just tip hadirin sekarang. Di Tanah Abang banyak sekarang. Di Bekasi banyak. Mereka hanya ingin berdoa. Atau pernah lihat orang berdoa sampai main kucing-kucingan seperti itu? Gak ada kecuali di musim haji. Hadirin pernah lihat untuk berdoa orang bisa ngumpet di balik kasur? Gak ada kecuali di musim haji. Mereka divonis salah, jelas salah. Tapi lihat angle lain dong. Allahu Akbar. Ada musim yang begitu mewah seperti itu? Gak ada hadirin. Kecuali musim haji, di mana Allah benar-benar diagungkan. Hadirin, inti dari haji itu apa? Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Bayangkan betapa mewahnya wukuf di Arafah. Dan kalau kita wukuf, kita ngapain di sana? Tidur? Bukan. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Jadi bayangkan nggak sih? Orang itu nabung 12 tahun, 20 tahun, ada yang itu nabung dengan ngantri beda hadirin. Ada orang tuh nggak antrian 20 tahun, nggak nabungnya lebih dari 20 tahun. Karena untuk bisa setoran awal, nggak semua orang punya uang cash secara langsung. Dia harus nabung, baru dapat nomor antrian 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dan puncak dari itu adalah pada hari Arafah. Dan di Arafah ngapain? Doa. Jadi bayangkan, untuk bisa berdoa orang ngantri 40 tahun, orang ngantri 50 tahun.
ada doa lebih prestisius dari itu. Doa di 10 malam terakhir nggak seperti itu hadirin. Setiap orang bisa berdoa di 10 malam terakhir, paling nunggu setahun sekali. Tapi doa di Arafah, pada saat wukuf, Anda harus ngantri. Anda harus ngantri. Allahu Akbar. Hadirin, musim haji 1440 Hijriah itu indah. Jangan jadi penonton. Hadirin harus aktif. Haji itu indah hadirin. Bahkan sebelum sampai di sananya sudah indah. Berapa waktu yang lalu saya melepas jamaah haji reguler. Jam 4 sebelum subuh hadirin. Jam 4 sebelum subuh. KBIH. Jamaahnya ada 300 orang. Jamaahnya hadirin. Satu jamaah kalau ngelepas haji, satu RT di bawah hadirin. Itu jam 4 ramenya minta ampun. Wih. Itu vibe-nya, atmosfernya luar biasa. Jam 4 orang ngantri, macet. Kalau jam 4 ngantri berarti mereka berangkat di rumah jam berapa? Tapi nggak ada keluh kesah, nggak ada komplain, semua senang, semua. Lalu saya diminta bicara. Saya hanya bilang begini hadirin. Kita belum sampai ke Mina, belum sampai ke Arafah. Kita baru berada di sini. Tapi saya yakin untuk bisa sampai di titik ini, jamaah menjalankan proses yang tidak mudah. Kita belum berangkat nih, baru sampai sini aja. Tapi ini adalah hal yang sulit dan penuh pengorbanan. Itu baru saya bilang begitu. Ini nangis, ini nangis, ini nangis, ini nangis. Dan ini jamaah laki-laki. Kalau ibu-ibu udahlah, ibu-ibu dengan nangis kan udah soulmate hadirin sekalian. Nangis sudah kenikmatan udah. Oh, hati itu lembut hadirin haji. Kenapa? Karena reguler, orang ngantri puluhan tahun reguler hadirin. Dan tujuan mereka bukan cari dunia, bukan cari kerjaan, bukan cari project. Tujuan mereka hanya ingin menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 27, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Undanglah manusia mengerjakan ibadah haji. Maka orang-orang beriman akan menyambutnya dan berusaha sampai dengan berjalan kaki. Allahu Akbar. Wa ala kulli dhamirin, dan mereka akan datang naik unta-unta yang kurus. Artinya kalaupun tidak ada alat transportasi, pesawat nggak ada, helikopter nggak ada, kapal nggak ada, yang ada hanya onta kurus di Ragunan, berangkat naik onta yang kurus gitu, buat proposal ke kebun binatang Ragunan, boleh nggak anak pinjem ini? Itu hadirin. Kalau memang hanya ada itu, orang-orang beriman itu nggak akan berhenti. Makanya saya bilang sekali lagi kepada jemaah, ini waktu tinggal 5 hari lagi, jangan jadi penonton. Kalau benar-benar mengaku cinta kepada Allah SWT, karena ini adalah perjalanan pencinta, dan pencinta, kata Ibnul Qayyim, tidak diam. Pencinta itu bergerak. Cinta itu kata kerja hadirin. Orang yang jatuh cinta itu nggak bisa diam. Makanya tadi. Dan beliau berangkat di tahun ini. Bayangkan, hanya 30.000. 30.000.
hanya 30.000 sehari. Bisa berangkat. Coba tanya berapa gaji kita, kenapa kita nggak berangkat-berangkat? Karena bisa jadi selama tahun-tahun yang lalu kita justru secara sadar tidak sadar memposisikan diri hanya jadi penonton di setiap musim haji. Saya ingin kita rubah, karena ini adalah hal yang begitu indah. Hadirin, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul amali afdol, amal apa yang terbaik? Lalu kata beliau, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Setelah itu apa yang berikutnya yang paling afdol setelah beriman? Qalal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu ditanyakan lagi, selanjutnya apa? Kata Nabi SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Allahu Akbar. Bicara haji, bicara salah satu ibadah yang paling terbaik, jamaah. Dan Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang haji lalu dia tidak rafath, tidak melakukan hubungan suami istri atau muqaddimah menuju hubungan suami istri, lalu dia tidak melakukan dosa, apa yang terjadi hadirin sekalian? Maka dia akan kembali kepada dia akan pulang ke tanah air seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Tidakkah kita ingin mendapatkan pahala itu, hadirin? Dosa-dosa diampuni. Pertanyaannya, dosa apa yang diampuni kalau hadirin dapat pahala haji? Dosa apa yang diampuni kalau hadirin mendapatkan haji yang mabrur? Hadirin, dosa apa? Mari kita lihat keterangan sebagian para ulama. Saya hanya menunjukkan keterangan sebagian. Masalahnya cukup panjang, tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa haji akan mengampurkan sogoir, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Cukup? Belum. Yang kedua, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kenapa? Karena tadi kata Nabi SAW, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Punya dosa kecil, dosa besar nggak bayi? Nggak punya. Cukup sampai di sini. Ketiga, din, tabiat diampuni. Tabiat. Jadi dosa kecil, dosa besar, dan tabiat. Jelas hadirin? Jelas. Emangnya tabiat apa hadirin sekalian? Jelas Pak Ustadz. Semakin jelas Pak Ustadz bahwa ini tidak jelas. Masya Allah. Semakin jelas bahwa ini tidak jelas. Apa maksud tabiat? Saya kasih siap-siap hadiah dulu. Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa tabiat? Angkat tangan dulu. Kita selesaikan sebagai laki-laki, hadir. Apa? Perilaku. Tadi salah. Loh, salah hadirin. Dapat hadiah tetap, tolong dikasih. Apa tadi? Kebiasaan. Salah. Apa lagi? Bapak. Akhlak, ini dia.
salah juga. Dapat hadiah. Tadi ke sifat salah. Semakin nggak jelas hadirin. Loh, kalau salah dapat hadiah Ustaz? Oh, hidup itu yang dinilai bukan hanya salah atau benar hadirin. Gitu. Mungkin jawabannya salah, tapi keberaniannya harus kita apresiasi. Gitu lah. Itu. Mungkin jawabannya salah, tapi semangat belajarnya harus kita apresiasi. Seringkali itu kita hanya ngelihat dari satu sisi. Karena semakin nggak jelas, watak, ya, salah. Tapi berani. Padahal udah saya tutup pintu, tetap diketok-ketok. Dapat hadiah. Berarti berani nih bapak ini, masya Allah, luar biasa. Kebiasaan. Udah. Tadi udah. Tapi ya, tapi dapat juga nggak apa-apa. Tapi ini nggak selesai habis ini. Waktu kita terbatas hadirin. Udah kita tutup aja ya, karena semakin nggak jelas. Tabiat di sini itu bukan tobiah pakai to. Ini pakai tabiat. Pakai bahasa Arab. Artinya hak-hak manusia. Nah, kan semakin bayangkan kalau saya biarkan, semakin nggak jelas hadirin sekalian. Apa maksud hak-hak manusia? Simak baik-baik keterangan sebagian para ulama. Haji itu bisa menghapuskan hak-hak atau dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Maksudnya, idza mata, jika setelah haji seseorang itu wafat, walam yatamakan min adai an ghairihi, dan dia punya salah sama seseorang, atau orang sakit hati sama dia sebelum haji, dia buat dosa, dia zolimin, lalu dia meninggal. Kalau itu berkaitan dengan uang atau materi, harus dibayar dengan harta warisnya. Tapi kalau bukan, dan banyak loh, pernah ngerasa nggak sih banyak orang tersinggung sama kita hadirin? Dan ada banyak hal kita nggak bisa minta maaf, nggak tahu kita. Maka lam yutalab fil akhirah. Maka orang yang hajinya mabrur di hari kiamat tidak akan dituntut di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allah akan buat korban kita ridho dan memaafkan kita. Allahu Akbar. Jadi korban kita itu nggak akan nyerang kita. Makanya sebagian ulama mengatakan haji adalah pengecualian dari hadis muflis, orang yang bangkrut. Masih ingat orang yang bangkrut? Itu luar biasa. Jadi kalau apabila dia wafat, lalu dia nggak sempat minta maaf, kalau dia sempat dia harus minta maaf dia. Tapi kalau dia nggak sempat minta maaf atau nggak bisa minta maaf dan keburu meninggal, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah buat korbannya ridho dan nggak akan nyerang dia di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini mahal haji hadirin, mewah haji ini, menggugurkan dosa. Itu keterangan sebagian para ulama. Nah hadirin Allah muliakan, belum lagi Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Allahu Akbar. Tidak inginkah kita mendapatkan pahala-pahala tersebut? Tapi bagaimana Ustaz? Udah nggak bisa berangkat haji tahun ini, dan belum ada uangnya juga untuk berangkat haji tahun depan.
bahkan untuk reguler dan memenuhi setoran pertama aja saya nggak punya uang. Makanya saya memang memilih jadi penonton aja. Udah penonton di tribun lagi Pak Ustaz. Gitu, jadi agak jauh. Hadirin Allah muliakan. Bisa. Allah itu Arhamur Rahimin, hadirin. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan amalan-amalan bagi kita yang ingin tetap mendapatkan pahala ibadah haji. Walaupun belum bisa sampai ke sana, walaupun belum bisa berada di Mina tanggal 8, di Arafah tanggal 9, di Musdalifah malam ke-10, bisa. Dan pada kesempatan ini kita jelaskan beberapa amalan dari amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama. Enggak semua, karena waktu tidak cukup. Hadirin punya waktu sampai kapan? Ba'da Isya atau jam 10? Ba'da Isya ya. Kalau saya sebelum zuhur. Jadi nanti ada yang lanjutkan saja sampai pada Isya. Mumpung semangat luar biasa. Hadirin Allah muliakan. Di antara amalan tersebut, apabila hadirin kerjakan, hadirin akan mendapatkan pahala ibadah haji. Yang pertama yang tidak bisa kita lewatkan dan harus diangkat, apalagi kalau bukan umroh di bulan Ramadan. Kalau kita belum bisa haji di tahun ini atau tahun depan misalnya, atau 2 tahun lagi, upayakan bisa umroh di Ramadan tahun depan misalnya. Kalau nggak bisa di akhir, karena itu yang paling mahal, di tengah, atau di awal. Intinya bagaimana umroh di Ramadan. Kalau ternyata aduh, umroh di Ramadan juga masih mahal, coba diatur perjalanannya itu setengah di akhir Sya'ban, tapi begitu masuk umroh kita masuk di bulan Ramadan. Bisa. Itu cukup ekonomis atau lebih ekonomis. Jadi berangkatnya masih akhir Sya'ban, ke Madinah dulu misalnya, lalu setelah di Madinah pas mau ke Mekahnya pastikan sudah masuk 1 Ramadan atau 2 Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di Ramadan pahalanya seperti pahala ibadah haji. Bahkan dalam riwayat ta'dilu hajjatan ma'i, pahalanya menyerupai haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Bukan hanya haji, haji bersama Rasulullah SAW. Perjuangkan. Dan husnudzon kepada Allah. Ana inna dhani abdi bi. Jangan terpuruk, jangan aduh kayaknya tetap berat. Coba mulai buat tabungan. Bisa diri. Bisa. Kenapa nggak bisa? Optimis sama Allah. Husnudzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Sambil kita atur rencana dan tabungan untuk bisa naik haji. Dan itu yang pertama, umrah di Ramadan. Udah pernah umrah di Ramadan hadirin? Wafaqakumullah li'anil umrah fi Ramadan. Berjuanglah hadirin, nikmat umrah di Ramadan. Sampai sana. Kalau belum bisa haji, umrah dulu. Dan Nabi SAW umrahnya berapa kali? 8
Berapa kali? Umrahnya 4 kali. Hajinya? Sekali. Hah? Sekali. 1 kali. Haji. Allah. Mau nggak? Tahu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Haji Roma Nabi SAW umrohnya 4 kali dan haji 1 kali. Dan mana yang lebih dulu, umroh beliau atau haji beliau? Umroh. Beliau umroh 3 kali dulu, baru haji dan umroh ke-4 ketika Qiran. Terima kasih. Jadi hadirin Allah muliakan, coba umroh dulu sambil kita mengatur strategi untuk haji. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, di antara amal ibadah yang mendapatkan pahala haji, rajin datang ke kajian dan ke majelis ilmu. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Man goda ilal masjid," barang siapa yang berangkat menuju masjid, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang berjalan menuju masjid dan dia tidak punya motif, tidak punya keinginan, tidak punya niat kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala jamaah haji yang hajinya sempurna. Masya Allah. Tapi ingat, tujuannya hanya ingin mempelajari dan mengajarkan kebaikan, ingin dapat ilmu nafi, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, ingin merubah diri jadi orang yang baik atau menjadi lebih baik, bukan motif-motif lain. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya nggak semudah itu. Karena sekali lagi, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah. Dia nggak punya motif, nggak punya keinginan kecuali ingin mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan itu nanti diamalkan sama dia. Kalau bisa seperti itu, kita datang ke kajian, lalu kita pelajari kebaikan, lalu kita amalkan kebaikan itu, nanti kita ajarkan, insya Allah kita dapat pahala jamaah haji. Maka jaga motif dan terus semangat belajar agama dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Pelajari, amalkan, pelajari, amalkan, pelajari, amalkan. Seperti itu hadirin. Makanya dan bersyukurlah ketika kita bisa punya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim di sekitar kita. Karena ini kenikmatan yang enggak Allah berikan ke semua pihak hadirin. Ada banyak orang tuh susah untuk bisa ngaji. Ada orang tinggal di sebuah kota di belahan dunia ini, nggak ada guru, nggak ada ustadz, nggak ada ahli ilmu di sana. Ada orang kalau ngaji harus beli tiket pesawat dulu, terbang dari kotanya ke kota lain. Ada orang untuk bisa duduk di majelis seorang guru atau ustadz harus beli tiket ke negara tetangga, lalu duduk pulang lagi. Jadi hadir, nikmati ini, bersyukur kepada Allah dan jaga niat. Ingat, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan banyak meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya mencatat, bukan banyaknya hadir, tapi innamal ilmu khasyah. Ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti mencatat nggak penting, tapi intinya adalah bagaimana melahirkan amalan-amalan hati, dan ketika hati kita baik, itu akan mempengaruhi anggota tubuh kita.
mempengaruhi lisan, lalu yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau ingin dapat pahala jamaah haji dan menjadi bagian dari jamaah haji kita tuh reguler tuh 204.000 orang kurang lebih, plus saya lupa berapa. Jadi lakukan hal tersebut, maka jamaah bukan hanya jadi penonton. Berikutnya hadirin yang memuliakan, kalau hadirin benar-benar ingin dapat pahala haji, maka simak baik-baik hadis berikut ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Albani rahimahullah ta'ala, man kharaja min baitihi mutatahhira, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, punya wudu, ila salatin maktubatin, dia keluar dengan kondisi berwudu menuju masjid untuk mengerjakan sholat wajib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala jamaah haji yang sedang ihram. Allahu akbar. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar untuk mengerjakan duha, maka, dan dia nggak ada motif kecuali itu, kecuali dia mendapatkan pahala umroh, mendapatkan pahala umroh. Jadi hadirin, kalau ingin haji, tunjukkan dulu semangat kita ke masjid untuk menjaga sholat 5 waktu. Itu karena pahala sholat 5 waktu di masjid diantaranya apa? Dapat pahala haji. Allahu akbar. Dan memang nggak bisa dipisahkan antara haji dengan sholat hadirin, karena sama-sama ibadah pencinta ini. Ibadah atau amalan-amalan andalan orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, ini diantaranya dua hal ini. Makanya kan di dalam dunia para ulama ada pembahasan mana ibadah yang paling afdol, sholat atau haji. Itu mas, pembahasannya itu. Sholat itu selalu disandingkan dengan haji, atau haji disandingkan dengan sholat. Jadi sambil kita menabung haji, jangan sampai sholat subuh udah nggak kesiangan, kesorean nanti. Ya Allah, ya Allah, jam 3:30 sore gue belum subuh. Ini nggak benar, karena kada begadang tadi malam. Itulah hadirin, udah begadang kalah lagi itu. Saya nggak ikut-ikut angkanya. Aduh, karena aku tidur menjelang subuh baru tidur, subuhnya kesorean hadirin, udah bukan kesiangan lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah hadirin lah. Jadi kalau benar aku tuh pengen haji, sholat subuh coba di masjid hadir nggak nih? Nanti zuhur di masjid, mungkin di masjid kantor, atau asar jaga, itu Pak. Kalau malas sholat, agak aneh kalau benar-benar jujur ingin haji. Karena yang dekat aja nggak dikerjain, apalagi yang ribuan kilometer ke depan. Yang gratis aja nggak dikerjain. Hadirin, kalau sholat subuh bayar berapa? Nah, kalau ke masjid, masuk masjid antum bayar berapa? Gratis. Hadirin ngikutin berita serba-serbi musim haji tahun ini nggak? Masuk Masjidil Haram sekarang harus kasih lihat apa? Pakai apa? Barcode atau tasrih gitu ya. Nah, ke masjid antum pakai barcode nggak? Jadi kalau ke masjid yang nggak pakai barcode aja males, ya gimana yang ke seperti itu hadirin? Gitu aja, udah nggak usah ribet-ribet. Jadi kalau benar-benar haji, ya rumah Allah yang di sini dulu yang dimakmurkan. Baru ketika Allah lihat, oh ini jujur nih hambaku nih, nanti Allah mudahin. Gitu. Dan memang dari
sepengetahuan saya ya hadirin sekalian, orang-orang yang punya kisah-kisah ajaib bisa naik haji padahal kemampuannya pas-pasan, kalau secara logika kayaknya enggak banget deh, itu memang sholatnya kuat-kuat hadirin, sholatnya tuh kuat. Dan bukan hanya sholat wajib aja, sholat malamnya tuh solid-solid. Itu baru. Jadi jaga sholat hadirin. Setelah kita jaga sholat 5 waktu, jaga sholat-sholat sunnah. Kan itu sholat duha itu seperti umrah. Pasti ada waktu lah hadirin. Salah satu masyayikh itu mengingatkan, seringkali itu kita suka nggak sholat sunnah karena alasan buru-buru, iya nggak? Gitu loh. Ba'da sholat zuhur yang masih, padahal kesempatan sholat ba'diyah, tapi langsung keluar masjid. Kenapa? Ada meeting, harus ketemu orang. Jadi di benak kita itu bukan kita nggak mau, tapi kita buru-buru gitu loh. Ngalamin itu nggak sih? Nggak ya? Hadirin nggak punya kerjaan ya bang ya? Bercanda. Kata beliau, coba antum renungkan deh, seringkali itu hanya fata morgana, itu hanya ilusi, yang kesimpulannya sholat sunnah itu tidak akan ngambil waktu Anda, kata beliau. Benar deh. Dan seringkali kebukti tuh gitu loh. Pernah nggak kita tuh misalnya di kantor atau di mana lah, kita mutuskan nggak sholat ba'diyah, bada zuhur langsung keluar, atau bada zuhur langsung keluar, dan harus naik atau turun lift untuk keluar atau segala macam. Begitu kita buru-buru, sampai ke lift ngantri, atau udah ketutup tuh lift, harus nunggu lagi. Pas lagi nunggu, teman kita yang tadi sholat ba'diyah nongol hadirin gitu loh, nongol dia. Bedanya dia udah sholat 2 rakaat ba'diyah, kita enggak. Akhirnya masuk liftnya bareng-bareng. Benar nggak? Iya. Ketawa antum menunjukkan antum pelaku. Pelaku yang sholat ba'diyah itu kan nggak boleh suudzon hadirin. Kita kan harus cari uzur gitu loh. Kan gitu. Iya benar. Ini orang dulu kan antum kan. Dia tadi kan duluan keluar mesinnya, tapi nanti bareng di lift bareng. Nanti ada aja. Hidup tuh, makanya hidup tuh nggak benar-benar hitam putih. Pak, nanti ada dinamika ini, dinamika itu. Kita pengen cepet-cepet dipanggil gitu loh. Dicegat sama siapa? Akhirnya diajak ngobrol, yang kita sendiri agak risih diajak ngobrol di waktu tersebut. Teman kita yang sholat ba'diyah lewat depan kita, dia masuk lift duluan. Jadi hadirin sekarang ada banyak hal. Ya itu yang dikatakan para ulama. Ulama kan pengalaman hidupnya panjang. Kata dia, ini pengalaman, dan ini coba kita lihat. Seringkali kita itu nggak sholat gara-gara alasan yang fata morgana dan ilusi hadirin. Yang sejatinya secara umum ya, mungkin ada 1-2, tapi secara umum gak ganggu waktu. Sama seperti sholat 5 waktu ke masjid. Ini gimana? Coba deh sholat 5 waktu. Gak kehilangan apapun Anda. Bahkan justru berkah waktunya. Jadi kalau itu berkaitan dengan sholat sunnah, apalagi sholat 5 waktu di masjid, berkah. Hidup tuh nggak bisa. Nanti kalau ini gue kehilangan 5 menit, 10 menit, apalagi kalau imamnya lama, nanti 15 menit. Coba dulu deh gitu. Kita itu hidup yang penting waktu berkah. Jadi ini yang penting, jaga sholat 5 waktu. Kalau rumah Allah yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Depok, yang di Tangerang nggak didatengin, ya terus bicara besar, tulus mau yang di Mekah, kayaknya agak aneh hadirin sekalian. Ini deket, gratis, nggak pakai barcode, nggak tunjukin visa, nggak perlu segala macam. Anda nggak sholat di situ, apalagi yang ribet atau yang lebih ribet, tapi ribet pahala dan ribet dengan konteks positif hadirin sekalian Allah muliakan. Wallahu ta'ala bisawab.
Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bantu persiapan teman atau saudara yang akan naik haji. Bantu. Bisa bantu perbekalan, tapi mayoritas sudah pada berangkat ya. Masih ada nggak sih kloter belum berangkat? Mayoritas udah berangkat ya. Kalau belum, bantu gitu. Kalau sudah berangkat, bantu ngurus keluarga dia yang ditinggalkan. Nah itu. Dan bantuan kecil itu penting bagi orang yang naik haji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan au jahaza hajan au khalafahu fi ahli." Barang siapa yang mempersiapkan bekal dan persiapan seorang prajurit yang berjuang, atau mempersiapkan bekal orang yang haji, atau mengurusi keluarga yang ditinggalkan, au aftara shaiman, atau memberikan makan berbuka kepada yang berpuasa, kana lahu mithlu ujurihim, dia mendapatkan pahala jamaah haji tersebut, atau seperti pahala jamaah haji tersebut atau prajurit tersebut atau orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, atau min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala perjuangan mereka, haji mereka dan puasa mereka. Jadi bantu. Tetangga ada yang naik haji, hadir musim ini? Tetangga ada. Saudara ada juga. Keponakan ada, masya Allah. Anak ada mungkin. Orang tua ada yang ada. Nah, bantulah hadirin. Jangan kerjaan kita nitip terus. Nitip oke, kalau nggak memberatkan. Atau misalnya nitip doa. Tapi kalau hadirin nitip, hadirin nggak dapat pahala haji, itu masalahnya. Itu. Aku nitip ya jubah ya XL. Ya boleh aja, tapi nanti pas selesai cuma dapat jubah XL. Itu pun kalau size-nya sama, ternyata XL sana kebesaran, akhirnya nggak pakai juga. Itu. Tapi kalau orang mau berangkat atau sudah berangkat atau WA, apa nih yang bisa aku kerjain untuk di sini? Gimana anak-anak aman nggak? Gitu, tanya dong hadirin. Atau paling nggak itu tadi, nyalain lampu ketika malam, gitu loh. Kalau semuanya pergi naik haji, suami istri, rumahnya kosong, kan kita butuh nyalain lampu tiap malam, terus pas pagi dimatiin biar nggak mengundang, karena kalau nggak dimati-matiin orang tuh akan, orang yang punya netnya akan ngelihat, oh ini rumah kosong nih, nggak dimati-matiin, jadi target gitu loh. Atau nitip-nitip ya, kalau siang datang ke rumah gitu loh, gitu hadirin. Kan itu kultur kita kan, bener nggak sih? Budaya kita kan gitu ya kan, nitip-nitip lampu segala macam, ditengok-tengok lah gitu, tengok-tengok. Kalau perlu jangan cuma nengok, sambil nyapu-nyapu lah hadirin, gitu. Perhitungan banget sama tetangga kadang-kadang gitu. Cuma bener ditengok dong, gitu, lihat gitu. Ya jangan letterlek lah, gitu loh. Tetangga bilang, enggak sih, aku tuh enggak ingin ngerepotin, tapi kalau memang ada waktu ya mungkin ditengok-tengok aja sebentar ya. Bener-bener ditengok-tengok. Gitu. Kadang-kadang tengoknya dari ujung gang, ya nggak kelihatan juga itu nengok apa ya. Astagfirullah tuh pilih. Jadi masuk ngelihat beres-beres gitu. Tapi jangan masuk ke rumah ke kamar privatnya gitu dengan dalih mau beres-beres, semuanya diberesin. Jangan. Berangkasnya diberesin, gitu loh. Celengannya diberesin.
nanti lemari pakainya dibuka, jangan begitulah hadirin. Normal aja, halaman disapuin, terus kalau punya tanaman disiram. Ini kan udah misalnya udah berapa hari nggak hujan, siram gitu hadirin. Itu pahala haji hadirin. Kalau kita ngurus keluarga atau yang ada di sini, semangat kita. Dan ini juga syiar dakwah hadirin. Jadi hadirin itu kan di lingkungan hadirin sekarang ini kan brand ambasador dakwah hadirin gitu loh. Iyalah, wakil dakwah gitu loh. Sunnah Nabi SAW. Jadi yang udah ngaji itu semangat di lingkungan, di tetangga gitu loh. Nah ini momennya ini untuk apa? Untuk berdakwah dan berbuat baik kepada tetangga. Anak ditanya gitu loh, apa antar jemputnya gimana gitu loh, ke sekolah aman nggak? Aman. Pulang sekolah aman gitu loh. Terus tanya kursus nggak, kalau ada waktu kursus nggak, kalau kursus udah ada yang nganter atau belum gitu loh. Gitu hadirin. Kayak weekend seperti ini izin, boleh nggak ngajak anak jalan-jalan gitu loh. Dan ini kan ini long weekend lagi, ini long weekend ya? Iya long weekend nih. Diajak jalan-jalan tuh anak-anaknya, seneng gitu loh. Gitu. Ditraktir makan. Dan kalau traktir makan pakai uang kita, jangan reimburse nanti nanti nagih lagi. Aduh, ini dapat pahala haji ini loh. Kok hitung-hitungan? Itu hadirin ya. Jadi hidup gitu loh. Sama orang tuh ngebantu. Wah ini saya. Makanya jangan jadi penonton, ini banyak banget loh. Bisa loh. Diajak main anaknya gitu. Diajak jalan. Kirim makanan. Tanya makan kesukaan anakmu tuh apa sih? Kirim gitu loh. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah ya hadirin. Jadi adalah gitu loh. Senang loh orang tuh digituin. Dan dapat pahala haji, dapat pahala dakwah, dapat pahala silaturahmi atau silaturahim kalau itu keluarga, dapat pahala menyenangkan hati orang gitu. Oh itu luar biasa pahala-pahala demikian. Jadi bantulah. Jangan ngerepotin, sayang. Terus berikutnya hadirin yang tidak kalah penting, hadirin Allah muliakan, di antara yang ditekankan para ulama adalah, udah selesai waktunya Pak. Biasanya kayak gini waktu tinggal 3 menit lagi. Oh enggak, belum. Padahal saya senang kalau ada pesan waktu tinggal 5 berarti udah selesai. Ya. Titipan dari siapa Pak? Oh ya, Masya Allah. Baik. Hadirin Allah muliakan, yang paling bisa juga kita lakukan sehingga kita tidak jadi penonton di musim haji tahun ini dan dapat pahala haji musim haji 1446 Hijriah, aqdun niyah as-sadiqa ala adail haji, punya niat untuk naik haji dan berusaha walaupun tidak membuahkan hasil. Nabi kita SAW di perang Tabuk, beliau menyampaikan kepada para sahabat beliau, inna bil madinati rijalan, di tengah jalan, di perjalanan hadirin, di perjalanan beliau sampaikan, inna bil madinati rijalan, sesungguhnya di kota Madinah detik ini ada orang-orang yang masirtum masira,
wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian, mendapatkan apa yang kalian dapatkan dari sisi Allah, mendapatkan pahala kalian. Kenapa demikian? Habasahumul udhru atau habasahumul marad, karena mereka punya udhur syar'i. Dalam riwayat mereka sakit, nggak bisa ikutan. Dalam riwayat mereka nggak punya uang, udhur syar'i itu nggak punya uang. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang dimaksud oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 92. Coba buka surat At-Taubah 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ketemu nggak hadirin? Hadirin Allah muliakan, saya bisa baca artinya, tapi nggak ada mic ya. Ya udah, nggak baca. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Masya Allah, keras juga suara Anda. Syukran jazakallah. Syukran. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepada engkau dengan sebuah tujuan litahmilahum, meminta kepada engkau agar engkau membawa mereka dalam perjalanan ini, karena mereka nggak punya uang. Mereka nggak punya uang. Nabi umumkan mau ke Tabuk. Mohon maaf, Tabuk tuh nggak ada pengumumannya. Jadi Nabi umumkan kita akan berangkat, gitu, akan berangkat. Nah mereka ini nggak punya uang, nggak punya perbekalan, nggak punya kendaraan. Mereka pasrah? Enggak. Mereka langsung memutuskan jadi penonton? Tidak. Mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka berusaha. Di antara usaha mereka datang ke Rasulullah SAW, meminta Nabi SAW untuk berkenan membawa mereka. Membawa mereka kemana hadirin? Itu. Ini bukan bawa ke rekreasi hadirin, bukan bawa ke makan-makan, membawa mereka ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan pada saat itu kas itu nggak cukup untuk mengcover semua sahabat yang ingin ikut. Akhirnya mereka termasuk sahabat yang nggak bisa dibawa. Maka Nabi SAW dengan berat hati mengatakan, Qultala ajidu ma'ahmilukum alaih. Engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka, mohon maaf, untuk kali ini saya nggak bisa memberangkatkan kalian. Jadi mohon maaf, untuk kali ini uang nggak ada, kendaraan nggak ada untuk memberangkatkan kalian. Ditolak hadirin, bukan karena nggak mau, tapi nggak ada uang, nggak ada kendaraan. Apa yang terjadi? Tawallau, mereka pulang. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dalam kondisi menangis hadirin, menangis, sedih. Air mata mereka menetes karena mereka nggak punya dana untuk berangkat.
Jadi kalau uang kita tidak bisa membawa kita ke Arafah di musim haji 1446 Hijriah tahun ini, dan tidak bisa membawa kita mendapatkan status tamu Allah jamaah haji di musim ini, maka pastikan keikhlasan dan air mata kita membawa kita mendapatkan pahala haji 1446 Hijriah. Itu pesannya, hadirin. Jadi kalau Boeing atau Airbus nggak bisa membawa hadirin sekalian ke sana, maka air mata hadirin harus bisa membawa hadirin ke sana. Karena merekalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, masirtum masira wala qata'tum wadiya illa, kecuali mereka bersama. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan lalu melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalian dapat keberkahan, mereka dapat keberkahan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berangkat disebabkan alasan syar'i, dan diantaranya masalah biaya. Kan demikian. Mayoritas kita yang tidak bisa berangkat hari ini kan banyak masalah biaya atau alasan syar'i, atau mungkin haji furoda sampai sekarang tidak ada visanya. Jadi kalau visa tidak bisa membuat kita berangkat dan mendapatkan pahala haji, air mata hadirin bisa hadirin. Asal jujur sama Allah, bisa. Makanya terlibatlah hadirin, terlibatlah dengan serba-serbi musim haji 1446 Hijriah, sehingga hati itu tersentuh. Karena kalau hadirin sibuk sendiri sampai tanggal 10, 11, 12, 13 lalu selesai, hadirin kehilangan rasa nanti. Tapi kalau hadirin lihat bagaimana perjuangan mereka, kan ada rasa gibtoh nanti, ada rasa ingin, ada rasa iri yang positif, dan rasa itu akan berkecambuk, dan pada klimaksnya bisa membuat kita meneteskan air mata rindu dan ingin berangkat. Dan ketika itu terjadi, hadirin punya peluang besar mendapatkan pahala haji musim 1446 Hijriah. Itu nikmat hadirin. Hadirin harus buka-buka lagi buku tentang haji, mumpung 5 hari lagi. Buka buku haji, lihat apa yang terjadi di Mina. Aduh hadirin, dan bagaimana suasana tuh indah hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada hadirin sekalian untuk bisa berada di Mekah di 10 hari pertama Dzulhijjah, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Mekah 10 hari pertama Dzulhijjah, indah. Orang-orang tuh datang optimis hadirin, seneng hadirin, ya Allah, padahal mungkin mereka nggak punya apa-apa. Itu tadi seperti beliau yang dibawa cuman kain sarung kesayangan. Ketika ditanya kenapa cuman bawa itu, cukup saya, karena tujuan saya ke sana diantaranya mau bilang makasih sama Allah udah mengizinkan saya sampai di sana. Hadirin, ketemu dengan orang-orang seperti itu luar biasa. Hadirin 5 hari ini baca cerita-cerita perjuangan. Ada tukang nasi uduk hadirin, tukang nasi uduk di pojok di gang, jualannya di gang, omsetnya nggak banyak, tapi ingin haji hadirin, ingin haji setiap hari. Karena beliau single parent, orang tua tunggal, tanggung jawabnya banyak, hanya bisa menabung 5.000 per hari. Saya mau tanya, khususnya yang matematikanya dapat 9, 5.000 sehari
Saya mau tanya, setoran awal untuk dapat porsi berapa? 25. Oke, butuh berapa lama? Coba dihitung. Ini muka-muka eksak semua kan? Insya Allah, bagus. Berapa? Loh, ini berapa? 5.000 hari. 5.000 hari. Berapa tahun? 5.025. 15 tahun kan? 15 tahun lah kurang lebih. 15? 13 tahun. Oh, ini udah beda nih. Ya kita cari yang lebih murah aja lah. Kita jualan. Hadirin, belasan tahun hadirin. Itu baru ngambil porsi. Belum lagi di Bekasi berapa? Berapa tahun nunggu? 15 tahunan. Sekarang 20. 20. Hadirin, setiap hari beliau nabung 5.000 hadirin. Setelah selesai dagangan, lalu beliau sisihkan, lalu beliau ambil 5.000, lalu beliau siap-siap masukkan ke celengan hajinya. Kaleng biskuit lagi hadirin. Nggak tahu kenapa lagi. Emang orang Indonesia tuh senang dengan kaleng biskuit ini. Tapi sebelum dimasukkan, doa dulu hadirin. Doa. Nangis hadirin. Kata beliau, ya Allah, ini hasil keringat dan jerih payahku hari ini. Aku hanya bisa nabung 5.000 ya Allah. Tapi aku yakin Engkau adalah Al-Karim, Al-Ghani, Fa'alul lima yurid. Aku ingin haji dan Kau maha tahu betapa inginnya aku haji. Ya Allah, berkahi 5.000 ini. Celengin. Hadirin, kapan beliau naik haji? Tahun depan beliau berangkat. Hanya butuh 1 tahun. Tahun depannya beliau berangkat hadirin. Haji itu ajaib hadirin. Air mata itu powerful di haji. Hadirin sekalian, sehingga seringkali kita belum naik haji, itu bisa jadi karena kita belum totalitas untuk membulatkan tekad dan niat untuk naik haji. Saya mau tanya sama sekalian, sudah punya tabungan haji? Banyak yang belum punya. Tabungan haji itu tadi, kaleng biskuit lagi itu loh. Hadirin, mau tunggu sampai kapan hadirin? Ini pahala besar. Haji itu keindahan. Haji itu kenikmatan. Hadirin harus keluarkan air mata. Air mata rindu. Air mata cinta. Sehingga dengan air mata itu hadirin bisa sampai mendapatkan pahala haji 1446 Hijriyah. Itu poin. Jangan sampai disia-siakan. Hadirin pernah dengar cerita kan? Seorang anak muda yang mulai nabung itu ketika agresi militer Belanda kedua. Tahun berapa? Loh, ini NKRI harga mati atau bukan ini loh, hadirin? 1949. Berangkatnya kapan? 2016 berangkat. Allahu Akbar. 2016 baru berangkat. Beliau cerita, beliau nabung. Begitu perang lawan Belanda, disembunyikan hadirin. Gali tanah, masukin, ditutup lagi, perang lawan Belanda. Belanda selesai, buka lagi, nabung lagi. Kekumpul, pas mau nabung, pas mau store, gak laku hadirin.
Pak, nggak laku hadirin. Udah selesai umur tuh uang hadirin. Akhirnya dijual ke tukang loak. Tapi berhenti, enggak berhenti. Nabung terus. 2016 berangkat hadirin. Usia nabungnya 60-an tahun. Usia nabung bukan usia beliau. Beliau berangkat di usia 90-an tahun. Itu haji hadirin. Hadirin tidak mau menjadi bagian dari itu. Oh, sayang hadirin. Haji itu indah. Haji itu kebahagiaan. Itu luar biasa. Hadirin harus coba doa di Arafah hadirin. Ya Allah, doa di Arafah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Hadirin harus lihat ekspresi jamaah ketika di sana. Orang yang hajinya ikhlas, seneng walaupun berat, susah, bahkan walaupun hilang. Ada pernah kejadian, ada seorang kakek-kakek hilang hadirin. Lebih dari 1 hari hilang dari rombongannya nyari nggak ketemu-temu. Akhirnya beberapa hari kemudian ketemu hadirin oleh petugas haji kita. Ketika disamperin, kakek ini ceria hadirin, nggak ada pucot, khawatir dan seterusnya. Sampai yang nemuin bingung dan cross check, kayak kakek sadar nggak sih, kayak kakek hilang dari rombongan udah berapa hari? Apa jawab si kakek? Salah kamu, bukan saya yang hilang, rombongan saya yang hilang. Itu baru haji itu. Bukan saya yang hilang, rombongan saya yang hilang. Saya nyari nggak ketemu. Saya emang nggak hilang, saya ada di rumah Allah. Setiap hari saya tawaf sunnah, sholat berjamaah, nikmat hidup saya. Tapi saya bingung nih, rombongan hilang ini berapa hari. Allahu Akbar. Musim haji itu ajaib hadirin. Allah seneng hadirin. Semangatlah hadirin. Haji. Hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah haji hadirin? Hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah menangis dalam sujud pengen haji? Selama ini kita minta pengen rumah, pengen mobil, pengen kontrakan, kapan kita minta pengen haji ya Allah? Kalau hadirin jujur dan air mata itu menetes, hadirin akan mendapatkan pahala haji sebelum hadirin tiba di Arafah untuk wukuf. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat karena waktu sudah menjelang zuhur dan kayaknya nggak ada sesi tanya jawab hadirin. Sama hadirin tuh nggak terasa, tapi nggak tahu hadirin terasa apa enggak ya. Kalau saya nggak terasa, senang bisa ketemu. Mungkin bisa ditanya kepada ustadz-ustadz kita di sini, dan karena waktu udah habis, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga hadirin mendapatkan pahala ibadah haji 1446 Hijriah. Lagi-lagi mulai tabung hadirin, buat tabungan sendiri, masukin semampu kita, karena dari pengalaman terbatas saya, haji itu air mata lebih powerful daripada uang. Air mata lebih powerful seringkali daripada uang. Tetap menabung, tetap mencari rizki yang halal, tapi jangan lupa kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.